Selamat datang di Cerita Bayangan Malam, di mana tiap kisah lahir dari gelap, menyelinap di antara waktu dan berbisik di balik sunyi. Duduklah tenang, karena bayangan selalu punya cerita. Episode kali ini akan membawa kalian menyusuri kisah 5 sahabat yang memutuskan untuk berkemah di sebuah hutan, yang katanya angker. Tapi ternyata angkernya bukan sekadar cerita warga. Mereka benar-benar bertemu dengan sosok-sosok mengerikan. Kuntilanak, genderuwo, bahkan nenek tua misterius yang menyimpan rahasia mengerikan. Siapkan diri kalian. Jangan matikan lampu, kecuali kamu siap diganggu oleh bayangan malam. Pada suatu hari, 5 sahabat memutuskan untuk berkemah di sebuah hutan yang katanya angker. Mereka adalah Rio, Dimas, Livia, Tari, dan Nira. Meski sudah banyak cerita menyeramkan beredar, rasa penasaran mereka mengalahkan ketakutan. Sore itu mereka berkumpul di sebuah kafe untuk menyusun rencana. Dimas menyandarkan tubuh ke kursi dan menatap Rio dengan ragu. "Eh, kalian yakin mau berkemah di hutan itu? Katanya angker loh." Rio menjawab santai. "Iya, kenapa? Justru itu yang bikin seru." Dimas mengerutkan alis. Soalnya banyak cerita orang hilang, gangguan gaib, suara-suara aneh. Livia tertawa kecil sambil menyeruput minuman. "Ih, kamu penakut banget sih. Baru dengar gosip udah gemetar." Nira menengahi dengan suara tegas. "Udah, jangan ribut. Fokus aja ke persiapan. Kita berangkat besok pagi." Tari mengangguk. "Betul. Pastikan perlengkapan lengkap. Senter, makanan, sleeping bag, semua harus dibawa." Rio berdiri dari kursinya dan menyahut, "Yuk, kita pulang. Siapkan semuanya. Petualangan kita bakal dimulai." Keesokan paginya, mereka berangkat naik mobil menuju hutan. Perjalanan berlangsung mulus sampai akhirnya memasuki area hutan. Udara mendadak dingin dan sunyi. Tiba-tiba mobil mereka berhenti dengan sendirinya. Livia memandang ke arah dashboard lalu ke Rio. "Loh, kok mobilnya mogok?" Rio memeriksa mesin sebentar dan menggeleng pelan. "Aneh, semuanya normal. Bensin juga masih penuh." Dimas melihat ke langit yang mulai gelap. "Udah, kita istirahat di sini aja dulu. Nanti malam terlalu bahaya kalau terus jalan." Tari mengangguk setuju. "Ya udah, kita cari tempat lapang buat pasang tenda." Mereka pun beristirahat. Namun, malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Seperti tawa perempuan, desahan berat, dan ranting yang patah sendiri. Pagi harinya, saat kabut belum sepenuhnya menghilang, mereka melihat sosok-sosok aneh di balik pepohonan. Pocong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, makhluk-makhluk menyeramkan dari cerita rakyat, semua muncul begitu saja. Nira memucat dan berbisik ketakutan. Itu, itu kuntilanak. Dan di sana pocong, astaga." Dimas berseru panik. "Lari, cari jalan keluar, sekarang." Tapi kemanapun mereka mencoba lari, hantu-hantu itu muncul dan menutup jalan. Semuanya terperangkap. Tari menahan tangis. "Kita nggak bisa keluar, mereka mengelilingi kita." Rio mendadak mengeluarkan senter dari ranselnya dan menyorot ke arah hantu-hantu itu. "Coba kita usir mereka pakai cahaya." Hasilnya mengejutkan. Makhluk-makhluk itu menjerit dan mundur perlahan. Livia berseru, "Lanjutkan, mereka takut cahaya." Dengan senter di tangan, Rio menuntun yang lain keluar dari kepungan hantu. Mereka berlari sejauh mungkin hingga menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk ke dalam. Di dalam, mereka bertemu dengan seorang nenek-nenek tua berambut putih dan tubuh ringkih. Nenek itu menatap mereka sambil bertanya pelan. "Sedang apa kalian malam-malam di hutan begini, nak?" Rio menjawab sambil terengah-engah. "Kami tersesat, Nek. Tadi dikejar makhluk-makhluk aneh, hantu." Senyum nenek itu muncul samar di wajah keriputnya. "Tenang saja, tidurlah di sini malam ini. Gubuk nenek aman." Nira menjawab dengan lega. "Terima kasih banyak, Nek. Kami benar-benar lelah." Malam itu semua tertidur kecuali Rio yang mendengar suara logam dari dapur. Seperti pisau yang sedang diasah, ia bangkit perlahan, rasa takut merayap di dadanya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati dapur dan terkejut melihat nenek itu berdiri membelakanginya, mengasah pisau besar. Rio menelan ludah dan bertanya pelan, "Nek, sedang apa?"
Tanpa menjawab, nenek itu menoleh dengan tatapan kosong dan senyum menyeramkan, lalu mengayunkan pisaunya ke arah Rio. Rio menahan tangan nenek itu dan berteriak, "Tolong Dimas, siapapun tolong aku." Tiba-tiba Dimas muncul dari balik pintu dan menghantam punggung nenek itu dengan batang kayu. Tubuh nenek terpental dan berubah wujud menjadi kuntilanak bermata merah menyala. Dimas berteriak, "Dia bukan manusia, ayo kabur." Mereka berlari keluar gubuk, meninggalkan teman-teman yang masih tertidur. Namun, kuntilanak itu mengejar mereka dengan tawa mengerikan. Saat berlari, Dimas terpeleset dan nyaris jatuh ke jurang. Dimas berteriak, "Rio, tolong, aku tergelincir." Rio berusaha menariknya. "Pegang tanganku kuat-kuat, aku tarik." Tapi kuntilanak itu muncul dan mendorong Rio. Keduanya pun jatuh ke jurang, disertai teriakan yang menggema di kegelapan hutan. Tidak lama setelah kepergian Rio dan Dimas, Livia terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Wajahnya pucat. Ia baru saja mengalami mimpi buruk tentang Rio dan Dimas yang jatuh ke dalam jurang. Ia segera mengguncang bahu Tari. "Tari, bangun! Bangun sekarang!" serunya dengan panik. Tari mengerang setengah sadar. Apa sih, Liv? Masih malam?" Livia duduk bersila sambil memegangi kepalanya. "Aku mimpi buruk tentang Rio dan Dimas. Mereka jatuh ke jurang." "Tar, kayaknya nyata." Tari mendesah memejamkan mata lagi. "Ya ampun, Liv, itu cuma mimpi. Udah tidur lagi, aku mengantuk." Namun baru beberapa menit berlalu, suara keras mengguncang pondok. Duar! Seolah ada sesuatu yang jatuh atau menghantam pondok tua itu. Livia dan Tari langsung duduk tegak saling menatap dengan wajah ngeri. "Kamu dengar itu?" tanya Livia dengan suara gemetar. Tari mengangguk cepat. "Iya, dari luar. Ayo cek Rio dan Dimas." Mereka berlari menuju kamar tempat Rio dan Dimas seharusnya tidur. Livia mengetuk pintu dengan keras. "Rio, Dimas, buka pintunya." Tak ada jawaban. "Aku dobrak aja ya," bisik Livia dengan ketakutan. Tari mengangguk dan Livia langsung mendobrak pintunya. Berak! Kamar itu kosong. "Loh, mereka nggak ada." Livia panik menatap ke sekeliling. Tari memandang ruangan dengan tatapan kosong lalu bergumam, "Jangan-jangan mimpimu tadi itu benar." Sebelum mereka sempat berkata lebih jauh, seseorang menepuk bahu mereka dari belakang. Mereka berdua menjerit bersamaan. Ternyata itu Nira. "Sis, jangan berisik," bisik Nira cepat. Livia menepuk dadanya dan menghela napas. "Ih, Nira, kamu bikin kaget aja." Tari mengangguk sambil menutup mulut. "Sumpah, jantungku kayak mau copot." "Maaf," jawab Nira sambil tersenyum kecut. "Tadi aku ngeliat ada cahaya berkilau waktu kalian tidur. Aku dekati, ternyata itu kalung. Waktu aku balik, kalian udah nggak ada. Jadi aku nyari kalian." Livia memicingkan mata. "Kami tadi dikejar hantu, banyak banget. Dan Rio sama Dimas menghilang." Nira menatap mereka dengan bingung. "Hantu?" Belum sempat dijelaskan lebih lanjut, tiba-tiba tangan besar mencengkeram leher Tari dari belakang. Tari menjerit. Seekor genderuwo muncul, menyeret Tari ke belakang. Livia dan Nira berusaha menolong, tapi saat itu juga kuntilanak yang sebelumnya menyamar sebagai nenek muncul kembali dan mencekik mereka. Ketiganya pun dibawa paksa dan diikat di dalam kamar gelap. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Rio perlahan sadar dari pingsannya. Tubuhnya terasa sakit dan bingung melihat sekeliling. "Dimas?" panggilnya pelan, tapi tak ada jawaban. Ia berjalan tertatih mencari sahabatnya. Namun tiba-tiba dari sela pepohonan muncul sosok kepala terbang. Hantu penanggalan melayang mendekat dengan suara mendengus. Rio menahan nafas lalu bersembunyi di balik pohon beringin. Namun tanpa sengaja kakinya menginjak botol kaca. "Kaek!" Hantu itu mendekat. Nafas Rio tercekat. Tiba-tiba, duak! Sebuah kayu menghantam kepala hantu itu dan makhluk itu langsung menghilang. Dimas berdiri di sana, napasnya memburu. "Rio, kamu nggak apa-apa?" Rio mengangguk cepat. "Iya, tapi itu tadi apa sih?" "Entahlah, yang jelas kita harus temuin yang lain," kata Dimas sambil mengulurkan tangan. Mereka pun menyusuri hutan mencari Livia, Tari, dan Nira. Tapi di tengah jalan Banaspati,
Hantu berapi-api mengadang mereka dengan kobaran panas. "Hati-hati!" teriak Dimas. Rio spontan membuka botol air minum dan menyiramkan ke arah Banaspati. Api itu padam dan makhluk itu pun menghilang. "Nice Rio!" Dimas menepuk pundaknya. "Lanjut, kita nggak boleh berhenti." Beberapa menit kemudian mereka melihat cahaya aneh dari semak-semak. Bola bercahaya melayang tenang. "Lihat itu," kata Rio pelan. Saat ia menyentuhnya, mereka langsung diselimuti cahaya terang dan tiba-tiba mereka berdiri lagi di depan gubuk tua itu. "Loh, kok kita di sini lagi?" Dimas menatap sekeliling. Rio menggenggam bola itu. "Kayaknya ini semacam portal." Namun sebelum mereka sempat bergerak, genderuwo muncul dan mencekik leher mereka dari belakang. Rio berusaha mengangkat bola itu ke atas, dan cahaya dari bola menyala terang. Genderuwo itu berteriak kesakitan dan menghilang. Mereka segera masuk ke gubuk dan mendobrak kamar terkunci. Di sana mereka menemukan Livia, Tari, dan Nira terikat. Dengan cepat mereka membebaskan mereka. "Cepat, kita harus keluar dari sini!" seru Dimas. Namun saat mereka keluar dari gubuk, segerombolan hantu menghadang mereka. Jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. "Aduh, kita nggak bisa kemana-mana," ujar Dimas panik. Rio menggenggam bola cahaya erat. "Tenang, pasti ada jalan." Livia menoleh ke arah Nira, matanya berbinar. "Nira, arahkan kalung bercahaya itu ke mereka." Dimas ikut berseru, "Rio, angkat bolanya juga." Keduanya mengarahkan benda bercahaya itu ke kerumunan hantu. Cahaya menyilaukan menyapu tempat itu. Satu persatu, para hantu menjerit dan lenyap dalam kilatan cahaya. Terima kasih sudah menemani cerita bayangan malam kali ini. Jangan lupa tekan tombol like jika kisah ini membuat bulu kudukmu merinding. Tinggalkan komentar tentang cerita favoritmu dan pastikan kamu subscribe agar tak ketinggalan misteri-misteri baru yang akan datang. Sampai jumpa di gelap berikutnya, di mana bayangan selalu menunggu untuk bercerita.